Ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Miftah. Banyak orang luar mempertanyakan tentang orang NU atau simpatisan NU yang sering berperilaku nyeleneh dan kontroversial, baik soal politik, agama, pendapat, dan lain-lain. Bahkan ada yang bilang NU saat ini sudah menyimpang dari cita-cita pendirinya. Bagaimana kita menjawabnya? Atur nuwun, Pak Yai. Matur nuwun. Cara paling mudah, karena NU itu tidak sama dengan organisasi lain. Kalau organisasi petani, itu anggotanya petani semua. Satu frame pemikiran. Kalau petaninya itu advokat, maka platformnya adalah para advokat semua, lawyer semua. NU ini organisasi ulama dan pengikutnya. Nah ini loh. Jadi ada kata-kata buntut pengikutnya itu loh. Nah pengikutnya itu ndak karuan banyaknya. Ya, yang Kori ada, yang Korak juga ada. Ya. Yang apa namanya? Nah makanya Gus Oding ini punya teman namanya Gus Rijal Mumazik. Gus Rijal Mumazik ini mengibaratkan NU itu seperti kereta. NU itu kereta panjang. Yang di depan bolehlah barisan para kiai di lokomotif pertama itu. Kemudian di barisan kedua pedagang juga masuk dan diterima menjadi NU. Di bagian belakang ada pekerja, ada juga pengajar mengaku jadi NU, ia diterima. Bahkan juga ada yang kemudian tidak jelas, ya, sholatnya mungkin setahun sekali ketika Idul Fitri, ya, makanya sarungnya bagus terus, sajadahnya bagus terus, karena dipakai cuma setahun sekali. Tapi dia tetap mengaku NU. Itu diterima oleh para kiai di gerbong itu. Ya, di gerbong namanya NU itu tetap diterima. Jadi kalau kemudian kita melihat NU itu tipikal kiai ini saja, itu tidak tepat. Karena tipikal kiai itu banyak. Ada penelitian terbaru, tipikal kiai itu ada 3. Ada kiai indoor, kiai yang selalu di pondok. Ada kiai outdoor, yang sering keluar. Ada yang kiai door indoor. Ya, door indoor itu. Ya pokoknya, apa namanya, ke komunitas ini masuk, komunitas itu masuk. Ada. Ada juga kiai itu garis keras. Ada. Kiai garis kurus, banyak yang kurus. Bahkan ada kiai yang keris, ya, yang keris itu jadi dukun juga ada. Jadi jangan terlalu serius kita dengan jamaah di NU ini, jangan terlalu serius. Anda ingin mengikuti kiai yang santun, kalem, monggo ikuti Gus Mus. Ada Kiai Mustafa Bisri. Anda ingin kiai di NU yang alim, serius, monggo ada Kiai Miftah. Kiai Miftah itu ilmiah betul. Ada kemudian kiai yang ya sedikit-sedikit pakai sembur. Ada Gus Ali namanya. Monggo banyak. Jadi NU itu tidak bisa di framing satu, tidak bisa dikotak menjadi satu tipikal. NU itu luas. Dan tidak bisa cuma dicap misalnya ini Gus Ulil saja, enggak, di NU Gus banyak kok. Ada Gus Baha, ada Gus Kausar, ada Gus macam-macam tipikalnya. Jadi tidak bisa kemudian disudutkan hanya. Nah, inilah dulu kenapa Gus Dur itu ditampung semua sama Gus Dur. Jadi sama Gus Dur itu memang dulu baik kiai pondokan dirangkul, kiai yang apa namanya, yang orator dirangkul, orang embongan juga dirangkul semua gitu. Pemusik, kemudian juga seniman, semua diterima dan ada wadahnya masing-masing. Sehingga sekali lagi, kalau kemudian mau mencap NU dengan stempel tertentu, tidak bisa. Wong di stempel lainnya juga banyak kok. Jadi banyak stempelnya. Jadi kita nikmati saja berada di organisasi ini, betapa luasnya. Dan suatu saat potensi ini penting, potensi ini perlu.
begitu ada kajian ilmiah, begitu ada kajian barat, ya ternyata teman-teman kita yang biasa dari barat ini yang kemudian tampil. Ini kita menghadapi isu PKI misalnya. Ada sendiri kiai yang nangani dari dulu tahun 65, ada sendiri. Jadi kita ini barat pasukan sudah lengkap, ya, pasukan tempur, darat, udara, ya. Jadi macam-macam sudah ada. Jadi kita nikmati keberagaman yang ada. Dan itu nikmat bagi kita. Begitu nikmat. Matur nuwun, matur.